Bismillahirrahmanirrahim. Ya, di sini saya Muhammad Syifan dan tim dari kelompok 11 akan mewawancarai sama salah satu pengusaha terbesar di Cimahi ini, yaitu pengusaha keripik okir. Keripik okir bener kan? Iya betul. Ya. Jadi Kang mohon izin Kang ya, di sini saya mungkin akan menanyakan beberapa hal terkait seputar perusahaan okir. Ya jadi kalau perusahaan okir ini sebenarnya awalnya bergerak dari UMKM awalnya kita. Jadi misinya mungkin kita itu untuk memberdayakan masyarakat sekitar di sini supaya ikut kerja, membuka lapangan kerja. Dan alhamdulillah untuk sekarang kondisi perusahaan sekarang mungkin udah bergerak menuju pabrik kayak iya untuk kondisi sekarang itu. Terus di sini kita produksi dari cemilan makanan ringan, yaitu ada keripik singkong, kemudian ada basreng, ada selondok, kerang dan seblak kayak gitu. Ini juga kalau boleh tahu Kang, ini kalau untuk perusahaan keripik okir ini berdiri dari sejak kapan Kang? Kalau untuk perusahaan okir ini berdiri dari tahun 2011. Nah itu sebenarnya ada ceritanya nih, cuman ya agak panjang maupun nanti disingkat. Ya, jadi awalnya sebenarnya bisa dibilang nggak sengaja nih perusahaan berdiri. Jadi dulu tuh awalnya orang tua bisa disebut dapat modal lah istilahnya ya sekitar 30 jutaan. Nah itu kita sebenarnya bingung Di tahun 2011. Iya di tahun 2011 ini kita buat apa ya yang maksudnya bisa berlanjut lah gitu nantinya. Nah ibu saya tuh punya temen, tapi temennya itu sebenarnya udah jalan punya pabrik keripik juga. Nah kebetulan dia lagi rame-ramenya banget, terus butuh supply keripik original. Nah akhirnya berunding lah dengan ibu saya tuh. Nah akhirnya yang uang 30 juta itu dijadiin pabrik keripik, dijadiin modal buat pabrik keripik awalnya. Jadi kita awalnya hanya bikin keripik original buat dikirim ke temennya ibu saya itu yang udah jalan gitu. Nah kesini kita mulai bagusnya kayaknya kita coba deh eksperimen nih punya bumbu sendiri. Nah kayak gitu akhirnya kita coba nih bikin bumbu sendiri, eksperimen. Udah jadi kita coba pasarin ke pasaran. Terus awalnya di luar ekspektasi lah. Kan kita asalnya pede nih sama bumbu yang udah kita bikin. Taunya menurun. Iya. Jadi bisa dibilang omsetnya awal itu minus kayak gitu. Nah, tapi seiring berjalannya waktu kita dapat masukan nih dari pelanggan-pelanggan yang udah kita kirim barang. Akhirnya kita nemuin bumbu yang pas dan diterima di pasaran. Nah, dan akhirnya sampai sekarang akhirnya pemasarannya udah alhamdulillah gitu. Udah daerah Jakarta kesana, Tangerang, terus Cikarang, Bekasi, terus bahkan sekarang kita kalau buat yang paling jauh itu di Blitar, ya, Jawa Timur, Jawa Tengah juga udah ada. Kayak gitulah sejarah singkatnya gitu. Makasih Kang, ini cukup memotivasi bagi kalangan muda gitu kan ya, khususnya gitu. Kalau bisa dibilang kendala sih, kalau untuk tenaga kerja alhamdulillah ya kalau di sini kita banyak gitu, terus bisa memberdayakan masyarakat sekitar juga. Kalau misalkan untuk sekarang kendala mungkin di mungkin ini aja sih kadang-kadang nih buat bahan baku nih khususnya basreng kan kita ada supplier lain juga kan yang ngisi. Nah ini yang jadi kendala kadang-kadang kalau misalkan cuaca nggak bagus, si kondisi basreng juga nggak bagus ya, kadang-kadang suka disebutnya suka bantat. Nah kayak gitu ya nggak ngembang, tapi ya masih bisa diakalin lah gitu ya. Kalau misalkan untuk yang lain sih kendala ya biasalah paling masalah ini aja, masalah internal kan ya. Yang namanya pegawai itu kan nggak semuanya lurus ya, pasti ada yang gimana. Nah kayak gitu, jadi ya paling tiap divisinya juga ada masalah lah kayak gitu. Cuman ya insya Allah bisa selesai. Nah ngomong-ngomong terkait divisi Kang, kalau untuk di perusahaan okir ini kira-kira ada divisi apa aja dan berapa gitu? Kalau buat di sini tuh ada divisi produksi, kemudian ada divisi pengemasan. Ini pengemasan kalau di sini sebutnya bungkus gitu. Ya yang ibu nanti bisa dilihat ke sana. Terus ada gudang nanti yang ngatur
barang-barang yang belum dibungkus, terus barang-barang yang disimpan dulu, sama barang-barang siap kirim. Yang terakhir ada sales sama supir yang nanti pengiriman, divisi pengiriman. Berarti ada 4. Satu lagi paling yang internalnya ini yang kayak keuangan, terus administrasi dan lain-lain. Cuma dipegang sama kita di Jadi untuk lapangan sendiri mah dari orang luar gitu kan? Ada, jadi semuanya ada yang inilah gitu, ada yang kerja gitu dari 5 divisi. Nah kalau untuk aku itu jadi ada program sebenarnya 3 bulan sekali kita itu ada bisa dibilang rapat lah gitu ya antar divisi gitu. Nah di situ kita selesaikan tuh masalah. Jadi kalau misalkan ada berbeda pendapat tiap divisi kan sebenarnya antar divisi itu kan kerjanya nyambung ya semuanya gitu, saling berkaitan. Iya betul. Makanya jangan sampai ada perbedaan misalnya sebenarnya ya gitu ditanggulanginya dengan 3 bulan sekali kita ngadain pertemuan. Jadi jangan sampai pegawai itu ngomel aja di belakang gitu tapi mereka nggak ngomong ke kita gitu masalahnya itu bakalan jadi masalah yang Iya. langsung besar gitu. Kayak gitu. Kalau untuk di pabrik Okir itu sendiri kan kita fokusnya tuh bikin produk yang kecil tuh yang 500-an yang biasa masuk ke warung-warung gitu ya. Nah kalau untuk sampai saat ini sebenarnya kita masih konvensional kalau untuk pemasaran. Soalnya kenapa pasar yang kita tuju itu sebenarnya bukan generasi milenial lah kalau bisa disebut. Nah jadi aku tuh udah coba bikin medsos, cuman jadi sebenarnya belum terlalu efektif lah untuk itu gitu. Soalnya yang aku tuju itu agen-agen besar pokoknya kayak gitu biasanya gitu. Jadi untuk sekarang medsos masih belum efektif sih. Tapi sebenarnya bisa tingkatin lagi lah gitu medsosnya gitu. Saya juga kalau kita sebagai seorang mahasiswa gitu kan, kita tuh kadang kalau nemu kayak produk bahasa yang di luar tuh, ya mereka tuh tanpa ini gitu kan tanpa nama produk gitu kan. Biasanya tuh kalau kayak gitu tuh ngambil dari akun terus baru mereka nge-branding sendiri atau gimana kan? Maksudnya akun juga jualan yang tanpa brand atau gimana? Iya, aku mau buka reseller sih. Iya, boleh. Tanpa brand gitu. Iya, boleh itu mau buka reseller. Soalnya kan selain di produknya 500-an, di sini juga ada toko. Nanti bisa dilihat di sana. Nah, itu kan biasanya orang-orang yang menjadi reseller itu di situ gitu. Buat beli yang kiloan, yang lain gitu. Iya, di sana. Ada. Tapi saya juga ngeliat kan ya, maksudnya saya belajar lah dari cerita Kang barusan itu bahwasanya kalau kita tuh jadi seorang pekerja ya mungkin kita bisa menghidupi keluarga kita sendiri. Cuma kalau kita jadi pengusaha kan ada bahkan ratusan keluarga kan yang bakalan terhidupi dari usaha orang tersebut. Ya kalau dari saya sih itu sih ya khususnya buat kaum muda gitu ya. Sebenarnya gini, kalau ngerintis usaha itu nggak bisa instan. Nah itu ya. Jadi kita itu jangan melihat yang langsung suksesnya itu, tapi ya kita harus rasain dulu tuh ibaratnya berdarah-darah dulu lah kayak gitu. Karena yang namanya suatu usaha itu bisa dilihat sukses atau enggak itu biasanya 5 tahun kan. 5 tahun. Jadi baru tahu tuh itu berhasil apa gagal kayak gitu. Nah, jadi jangan mudah menyerah lah. Yang pertama jangan mudah menyerah terus kita tuh harus rasain nih sensasi ketika berjuang dari bawah ke atasnya tuh. Nanti juga kebuka sih jalan yang bakal kita ini ini harusnya kayak gini, ini harusnya kayak gini. Kayak gitu sih kalau dari aku. Jadi jangan mudah menyerah, terus jangan melihat langsung suksesnya, kita rasain sensasinya tuh dari bawah, nanti bakal sukses insya Allah. Ya mungkin itu aja ya wawancara kita kali ini, kurang lebihnya udah banyak lah feedback yang didapat dari Kang Rifa selaku owner dari Keripik Okir. Semoga kita sebagai kalangan kaum muda bisa termotivasi gitu, bisa ikut andil jadi pengusaha, entah pengusaha dari bidang apapun. Yang penting sebisa mungkin kita sebagai kaum muda harus bisa berwirausaha. Oke, paling itu aja closing statement dari saya. Terima kasih sebelumnya Kang Rifa. Siap. Karena tadi tidak dibuka dengan salam, ya paling itu aja.